Selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Baik gak? Baik banget. Baik. Oke. Kali ini, perkenalan dulu nih. Perkenalkan nama saya Juan Daud. Nama aku lah ya, biar lebih akrab gitu. Kenalin, nama aku itu Juan Daud Putra Sihaan, dan terus umur aku itu 18 tahun. Kesibukan lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngasih materi tentang perubahan sosial. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak nih perubahan sosial itu apa sih? Nggak usah yang detail banget, tapi yang kasarnya dulu aja nggak apa-apa. Kalau tahu boleh. Nah, kamu di desktop. Perubahan dalam aspek masyarakat. Pesenin ke ini Dima, minta record 10 detikan sama SS kayak. Di menurut kamu yang apa paling tinggi gitu audience package sampai 100 ini di SS, di fase di paid, di save kayak gitu. Itulah. Oke, ada lagi nggak jawabannya? Oke, katanya Rina itu perubahan dalam aspek masyarakat. Ini udah benar banget nih. Jadi kita mau bahas lebih dalam lagi nih. Oke, pertama pengertiannya. Sebenarnya perubahan sosial itu apa sih? Oke, kita ke pengertiannya. Pengertian perubahan sosial itu kan kita harus tahu nih dari para ahli. Karena kalau nggak dari para ahli, kita nggak bakal tahu nih. Oke, jadi aku ngambil 3 sampel para ahli. Yang pertama itu adalah Davis. Si Davis ini bilang kayak gini. Perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Artinya, perubahan sosial itu tuh kayak akibat dari perubahan struktur dan fungsi yang terjadi di masyarakat. Itu singkatnya dari si Davis. Sedangkan dari si Selo Sumarjan, dia berpendapat kayak gini. Perubahan sosial merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Nah, sistem sosialnya itu mencakup apa sih? Perubahannya itu mencakup apa aja sih? Perubahannya itu mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Itu katanya si Selo. Lalu lanjutnya itu adalah katanya Parsudi Suparlan. Menurut dia, perubahan sosial merupakan wujud perubahan dalam struktur sosial dan pola hubungan sosial. Termasuk di dalamnya ialah sistem politik, sistem kekuasaan, hubungan keluarga, dan kependudukan. Sehingga dapat disimpulkan perubahan sosial itu merupakan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aspeknya itu mencakup apa aja? Aspeknya itu mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Intinya itu kesimpulannya. Yang berubah itu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Oke, boleh lanjut ya. Nah ini agak susah, mungkin kalian bisa pahamin lebih dalam ya. Oke, teori-teori perubahan sosial. Teori yang pertama itu, peringatan bentar, ini tuh sebenarnya teorinya itu ada banyak, tapi 4 ini tuh yang paling penting gitu. Oke, yang pertama itu adalah teori evolusi. Di teori evolusi ini tuh katanya gini, perubahan sosial itu dilakukan dengan waktu yang lama gitu. Maksudnya lama itu dia tuh bertahap gitu, nggak langsung jebret gitu, nggak langsung, maksudnya nggak langsung cepat gitu loh. Dia tuh bertahap, mulai dari ini ke ini ke ini. Nah, sehingga apa? Sehingga dia jarang menimbulkan konflik nih. Nah, itu katanya si teori evolusi. Lanjut ke teori konflik. Ini tuh ibaratnya tuh kebalikan dari teori evolusi. Di teori konflik ini tuh perubahan yang terjadi karena adanya konflik. Nah, konflik ini biasanya berupa pertentangan. Pertentangan apa? Pertentangan antar kelas.
Nah, oh ya, di teori evolusi itu pencetusnya adalah Auguste Comte dan Herbert Spencer. Nanti aku bakal ngejelasin teori evolusi menurut si Auguste Comte ini, karena ini bakalan penting banget untuk nanti di kedepannya. Nah, di teori konflik ini tuh dicetusin sama Karl Marx. Nah, teori ini tuh muncul ketika revolusi industri Inggris. Di situ ada kaum proletar dan kaum borjuis gitu kan. Itu ada konflik pertentangan antar kelas gitu. Sehingga teori ini muncul lah. Lalu teori yang ketiga adalah teori gerakan sosial. Nah, teori gerakan sosial ini, gerakan sosial itu merupakan sumber dari perubahan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi tertentu yang ada di masyarakat terkadang dapat menimbulkan sebuah gerakan sosial. Hal ini terjadi pada saat sejumlah orang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan sebuah perubahan. Jadi itu gerakan sosial ini diperjuangkan gitu. Dia nggak yang kayak evolusi gitu bertahap, tapi ini diperjuangkan perubahannya dengan gerakan sosial ini. Lalu ada teori siklus. Nah, teori siklus ini bilang kayak gini, teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan atau diarahkan. Misalnya itu, contohnya itu mode pakaian atau gaya hidup. Nah, siklus ini tuh kayak misalnya nggak bisa direncanain gitu. Contohnya deh, yang paling gampang itu kayak COVID nih. Kita kan nggak ada rencana gitu gue mau COVID nih, atau dunia mau COVID nih, gitu. Nggak mungkin kan? Nah, ini yang nggak direncanain. Nah, ini namanya teori siklus. Jadi itu masyarakat nggak berencana dan nggak diarahin gitu loh perubahannya. Oke. Sesuai janji aku yang tadi, kita bakalan kupas tuntas nih teori evolusi menurut si Auguste Comte, karena ini penting banget. Nah, si Auguste Comte tuh ngeluarin teori nih, namanya teori apa? Namanya itu teori evolusi 3 tahap. Oke, di teori ini tuh ada 3 tahap perubahan masyarakat, mulai dari teologis, terus ke metafisik, dan akhirnya ke positivisme. Nah, kita akan membahas itu satu-satu ya. Nah, di teologis ini tuh gampangnya nih, mereka tuh masih percaya roh-roh, masih percaya benda-benda di dunia ini tuh memiliki supranatural gitu. Mereka masih percaya itu. Nah, di tahap teologis ini tuh ada 3 aliran. 3 aliran ini tuh terkenal banget nih. Ada fetisisme, ada animisme, dan ada dinamisme. Kalau fetisisme itu sendiri tuh dia itu pemujaan dan penyembahan suatu benda. Jadi itu bendanya itu dipuja dan disembah gitu. Sedangkan animisme dan dinamisme merupakan animisme itu dia itu sama juga, mirip-mirip sama dinamisme. Dia itu menyembah, dinamisme itu dia menyembah roh nenek moyang gitu. Sedangkan animisme itu dia menyembah hal-hal yang bersifat abstrak gitu. Lalu lanjut ke tahap metafisik. Nah, di tahap metafisik ini tuh dia segala yang terjadi di muka bumi itu adalah hukum alam. Jadi itu mereka tuh, masyarakat itu menganggap bahwa yang terjadi di muka bumi itu tuh udah hukum alam lah, udah takdir gitu. Misalnya ada terjadi bencana, udah takdir. Terjadi gempa bumi, udah takdir gitu. Jadi itu udah hukum alam dan nggak dapat diubah. Itu menurut di tahap metafisik ya. Nah, lanjut ke tahap positivisme. Di tahap positivisme itu tuh gampang banget nih. Di tahap positivisme itu tuh kata kuncinya itu ilmu. Mereka tuh udah mulai paham ilmu gitu, udah mulai mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara apa? Secara ilmiah, berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Jadi ibaratnya itu ini udah mulai modern lah, udah mulai mengkaji suatu gejala gitu dengan ilmu-ilmu yang ada. Oke. Nah, perubahan sosial itu tuh ada
perubahan sosial itu, bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 5 nih. Nah, di masing-masing 5 ini ada dua bentuk lagi. Yang pertama, perubahan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya itu, perubahan itu ada yang lambat dan ada yang cepat. Kalau perubahan yang lambat tuh kayak misalnya, tadi kalau cepat itu kan, kalau lambat itu evolusi namanya. Dia tuh bertahap gitu, sehingga dia nggak nimbulin konflik nih. Dia bertahap. Dan itu lambat. Nah, lambatnya itu tuh kalau dipakein patokan nih, biasanya itu dia ratusan tahun gitu. Dia ratusan tahun. Nah, sedangkan kalau perubahan cepat itu biasanya di bawah ratusan tahun gitu. Misalnya, nah kalau perubahan lambat itu tuh namanya evolusi, dan sedangkan perubahan cepat itu namanya revolusi. Kayak revolusi industri itu kan cepat tuh. Dia cuma transisinya cepat lah ibaratnya. Nggak nyampe yang beratus-ratus tahun. Dia langsung gitu, langsung cepat lah intinya. Habis itu yang kedua itu adalah perubahan berdasarkan arah berkembangnya. Nah, perubahan ini tuh ada perubahan progres dan ada perubahan regres. Nah, kalau perubahan progres itu simpelnya itu perubahan yang membangun gitu. Perubahan-perubahan yang intinya membangun masyarakat. Sedangkan perubahan regres itu adalah perubahan yang merusak atau meruntuhkan atau menurunkan tuh masyarakatnya. Itu. Dan lalu yang ketiga itu adalah perubahan berdasarkan pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu tuh ada yang kecil dan ada yang besar. Misalnya kalau perubahan yang kecil itu kayak dia hanya di sebagian orang gitu, hanya di sebagian kelompok doang. Misalnya tuh kayak gampangnya itu kayak apa ya? Kayak kebijakan di RT sekian-sekian. Nah, itu hanya perubahannya itu kecil gitu. Dan itu biasanya itu dia nggak mencangkup seluruh aspek kehidupan biasanya gitu. Dia cuma beberapa, misalnya kayak fashion. Nah, perubahan fashion nih. Fashion kan terus berubah nih. Nah, dia itu cuma mencangkup bidang fashion doang. Dia nggak mencangkup ekonomi, nggak mencangkup kesehatan dan lain-lain gitu. Dia cuma mencangkup bidang fashion aja. Sedangkan perubahan yang besar itu perubahannya tuh mencangkup banyak bidang di masyarakat gitu. Mulai dari kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan lain-lain gitu. Dia tuh mencangkup semuanya, mencangkup sebagian besar bidang-bidang di masyarakat. Lalu yang keempat itu adalah perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakatnya. Oke, sekalian belajar bahasa Inggris. Aku rubah namanya jadi planet change dan unplanned change. Nah, ini tuh artinya perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang enggak dikehendaki. Nah, kalau perubahan yang dikehendaki nih, misalnya kebijakan keluarga berencana nih. Nah, itu kan dikehendaki oleh pemerintah, lalu terjadilah perubahan. Sedangkan kalau nggak dikehendaki atau nggak direncanakan, itu biasanya itu ambil contoh itu pakai masker di kala pandemi. Kita kan nggak merencanakan pandemi gitu, tapi kita pakai masker karena ada pandemi, jadi itu nggak direncanakan ibaratnya gitu. Lalu yang terakhir itu adalah perubahan berdasarkan caranya nih. Nah, berdasarkan caranya itu ada change with violence dan change without violence. Nah, ini gampang banget nih. Kalau change with violence itu artinya perubahannya itu tuh menggunakan kekerasan gitu. Biasanya demo anarkis, terus pemberontakan dan lain-lain itu menggunakan kekerasan. Sedangkan kalau perubahan tidak menggunakan kekerasan itu biasanya kayak musyawarah, terus diskusi terkait kebijakan negara dan lain-lain gitu. Itu ya, change without violence. Oke. Nah, sekarang faktor perubahan sosial. Faktor-faktor pasti ada pendorong dan ada penghambat nih. Pendorongnya apa nih? Pendorongnya itu adanya penemuan baru. Jelas dong, dengan adanya perubahan sosial mendorong penemuan baru gitu. Maksudnya
adanya penemuan baru itu mendorong perubahan sosial. Misalnya kayak dari handphone deh pertama. Kan handphone tuh ada penemuan baru lah, lalu dipakai masyarakat. Habis itu masyarakatnya merubah bidang sosialnya gitu. Lalu yang kedua itu adalah pengaruh jumlah penduduk. Kenapa nih pengaruh jumlah penduduk mempengaruhi perubahan sosial? Nah, jumlah penduduk nih kan makin hari makin banyak nih. Dengan adanya jumlah penduduk yang banyak, budaya, inovasi, dan kreativitas tuh makin banyak gitu. Sehingga itu juga mendorong perubahan sosial di masyarakat. Misalnya inovasi bikin mobil baru nih. Ini ada contohnya mobil dari yang kayak beca jadi yang kayak mobil keren gini nih. Nah, itu kan adanya karena adanya jumlah penduduk, sehingga penduduk-penduduk itu tuh banyak inovasinya, banyak budayanya juga. Nah, lalu pendorong yang ketiga itu munculnya konflik. Tadi kayak udah dijelasin, perubahan sosial itu muncul karena konflik yang di teori konflik itu. Nah, habis itu yang keempat itu adalah terjadinya revolusi. Nah, revolusi itu tuh kayak kita ambil contoh deh, balik ke sejarah ya. Revolusi Prancis, di mana tuh pangerannya itu atau rajanya itu tuh dikudeta gitu sama masyarakatnya dipaksa turun jabatannya, sehingga yang awalnya Prancis itu absolut kerajaan jadi demokrasi gitu. Itu juga merubah bidang sosial masyarakat Prancis gitu karena revolusi itu. Lanjut ke yang kelima, keterbukaan pada lapisan masyarakat. Nah, lapisan masyarakat yang terbuka itu tuh bisa menimbulkan perubahan sosial juga. Misalnya kayak orang Indonesia nih. Orang Indonesia kan beberapa daerah tuh terbuka kan. Nah, keterbukaan mereka tuh membuat budaya-budaya dari luar masyarakat mereka masuk gitu. Sehingga pas udah masuk budayanya, masyarakat tuh mulai ngikutin budaya-budaya yang masuk itu, sehingga terjadilah perubahan sosial gitu. Nah, penghambatnya apa aja sih? Penghambatnya itu yang pertama itu adalah sikap masyarakat yang konservatif. Nah, konservatif itu apa? Konservatif itu kayak kolot gitu. Kayak katro atau dia tradisional gitu loh. Dia berpikirnya tuh terlalu tradisional. Dengan berpikir tradisional tuh itu juga membuat perubahan sosial di masyarakat itu susah gitu. Misalnya ada suatu daerah orang-orangnya itu pada nggak terbuka gitu. Dia masih mengikuti tradisional yang udah nggak relevan di masa ini gitu. Sehingga budaya-budaya lain yang mau masuk tuh agak susah gitu. Sehingga susah nih terjadinya perubahan sosial. Nah, lalu hambatan ideologi. Kita ambillah Korea Utara nih. Korea Utara kan komunis nih. Nah, itu juga membuat masyarakat-masyarakatnya tuh susah untuk mobilitas sosial kan. Karena ideologinya itu membuat budaya-budaya lain susah nih masuknya. Terus informasi-informasi juga susah masuknya dari negara-negara lainnya. Itu juga merupakan hambatan ideologi gitu. Lanjut ke nomor 3 itu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Seperti yang kita ketahui, perubahan sosial itu kan didorong dengan ilmu pengetahuan yang cukup gitu loh. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, itu membuat terhambatnya perubahan-perubahan sosial. Nah, yang keempat ini tuh lawan dari nomor 5 yang pendorong, prasangka buruk terhadap perubahan. Nah, prasangka buruk terhadap perubahan itu dia ngira nih kayak gini. Kalau ada budaya lain masuk, nanti dong. Nah, itu prasangka buruk gitu. Padahal nggak juga, padahal bisa aja budaya mereka tuh bercampur dan malah lebih bagus gitu. Oke, lanjut. Dampak-dampak perubahan sosial nih. Setiap tindakan pasti ada dampaknya. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Contoh dampak positifnya kayak gimana nih? Contoh dampak positifnya itu adanya struktur dan hubungan sosial yang baru. Misalnya kayak revolusi Prancis tadi, struktur masyarakatnya, struktur pemerintahannya berubah kan. Nah, itu karena adanya perubahan sosial ini, dampak dari perubahan sosial ini.
Nah, habis itu yang kedua itu adalah terwujudnya kesetaraan gender. Misalnya deh, perubahan sosial di masyarakat Indonesia nih, yang awalnya konservatif banget nih sama gender. Ibaratnya kayak gini, cewek tuh nggak boleh kuliah, cewek kalau nikah ya cuma di dapur, ngurus anak, terus nyapu-nyapu, bersih-bersih, nyuci piring, gitu kan. Kalau itu yang konservatif. Sedangkan dengan munculnya perubahan sosial, modernisasi, globalisasi, itu menimbulkan nih kesetaraan gender. Nah, lanjut ke munculnya budaya ilmuwan. Kenapa munculnya budaya ilmuwan dikaitkan dengan dampak positif perubahan sosial? Karena apa? Karena perubahan sosial nih, yang dulunya nih kita kalau mau ilmuwan tuh kalau mau meneliti tuh susah. Karena apa? Karena literaturnya dikit kan. Sedangkan dengan adanya perubahan sosial, literatur tuh gampang dicarinya di internet, di Google, itu gampang. Sehingga tuh memudahkan ilmuwan untuk meneliti, sehingga munculnya budaya ilmuwan kan. Lalu yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin tinggi. Jelas dengan banyaknya perubahan itu juga membuat inovasi baru timbul nih, teknologi baru timbul, ilmu pengetahuan baru muncul. Lalu yang kelima itu terbukanya mobilitas sosial. Nah, perubahan sosial itu juga bisa nih membuka mobilitas sosial yang dari awalnya tertutup menjadi terbuka gitu. Bisa aja nih contohnya India kan. India kan punya sistem kasta. Nah, itu mereka mobilitasnya tertutup kan. Nah, bisa aja nih dengan adanya perubahan sistem pemerintahan. Nah, itu nanti bisa membuat yang dari awalnya tertutup menjadi mobilitas terbuka gitu. Lalu yang terakhir itu adalah kebebasan dalam memeluk agama. Dengan adanya perubahan sosial tuh masyarakat tuh udah mulai paham gitu, udah mulai paham pentingnya memeluk agama gitu. Karena dengan adanya agama kan kita juga bisa jadi lebih aware gitu kan terhadap masyarakatnya. Nah, itu sehingga terbukalah nih kebebasan dalam memeluk agama. Nah, dampak negatifnya apa aja nih? Dampak negatifnya adanya disorientasi nilai dan norma. Oh ya, disorientasi itu bahasa gampangnya itu kayak hilangnya nilai dan norma. Ini dampak negatifnya. Misalnya kayak gini. Apa ya contohnya? Masyarakat Indonesia kan dulu sopan. Emang sekarang masih sopan sih, tapi ada beberapa yang udah mulai terikut gitu, terikut budaya-budaya asing gitu, yang pakai baju-baju yang terbuka gitu kan. Itu hilangnya nilai dan norma di masyarakat Indonesia gitu. Lalu perubahan pola perilaku. Nah, perubahan pola perilaku ini kan kayak kita kan perubahan nih, kita kan di internet lah ibaratnya. Di internet kan banyak tuh bertebar informasi. Nah, informasi yang kita serap itu tuh bisa nih merubah pola perilaku kita yang dari awalnya misalnya konservatif, kolot gitu. Nah, habis itu berubah menjadi yang lebih open minded kalau bahasa sekarang nih. Nah, itu bisa juga nih merubah pola perilaku kita. Bisa pola perilaku yang baik, bisa pola perilaku yang buruk juga. Nah, habis itu meningkatnya budaya konsumtif. Nah, ini tuh di realitanya nih, kita ambil contoh deh e-commerce deh. Nah, e-commerce itu kan dengan adanya e-commerce itu memudahkan kita nih, yang awalnya kita harus belanja ke pasar, sehingga kita cuma belanja ke pasar buat beli ikan. Nah, kita beli ikan cuma di GoFood misal, atau kita mau makan di GoFood gitu. Itu kan memudahkan kita, sehingga budaya konsumtif itu tuh makin tinggi gitu. Meningkatnya budaya konsumtif. Lanjut ke 4 itu adalah berkembangnya sikap individualisme. Ambil contoh aja pas kumpul keluarga nih. Pasti dari kalian itu pas kumpul keluarga ada salah satu dari keluarga kalian tuh yang main HP doang. Itu kan juga berkembangnya sifat individualisme. Pas berkumpul itu pada main HP gitu. Itu kan juga individualisme kan namanya. Terus yang terakhir itu adalah terdapat kesenjangan sosial. Nah,
Kesenjangan sosial itu bisa kita lihat, misalnya kan perubahan iptek nih. Jawa sentrisme deh yang paling gitu. Kan iptek-iptek itu pada banyak di Jawa kan. Sedangkan di Papua, di Kalimantan itu kan agak tertinggal nih. Pemerintah tutup mata sama perkembangan di wilayah-wilayah tersebut. Itu dapat menjadi kesenjangan sosial gitu di masyarakat. Oke. Oh, oke, berarti udah selesai. Kita masuk ke sesi, langsung masuk ke sesi bahas soal aja kali ya, biar lebih paham gitu. Oke, ada yang mau bantuin aku baca gak? Atau gini aja, atau aku kasih waktu 30 detik deh buat kerjain soalnya. Nanti kalau udah bisa jawab, taruh di kolom chat aja ya. Wow, banyak banget nih yang jawab A. Ada nggak dari kalian yang bisa nih sebutin alasannya nih kenapa jawab A? Kan nggak mungkin jawab A karena ngasal gitu, nggak mungkin kan? Coba ada nggak nih alasannya gitu yang lebih logis kenapa A? Karena budaya Barat adalah Western. Barat, Western. Oke. Nah, oke, udah pada bagus-bagus nih jawabannya. Oke, aku jelasin ya. Jawabannya itu adalah, tunggu. Oke, benar, westernisasi. Westernisasi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu West, yang itu berarti barat. Istilah ini sering diartikan sebagai usaha meniru gaya hidup orang barat. Orang barat tuh kayak Eropa Barat, Amerika, dan orang-orang barat lain. Terus dia tuh meniru model hidup, berarti meniru secara berlebihan, model pakaian, rambut, busana, pola bergaul, berpesta, seperti merayakan ulang tahun, rekreasi, dan kebiasaan minum-minum keras. Itu merupakan westernisasi. Nah, kalau globalisasi ini ada yang tahu nggak nih globalisasi? Ada yang tahu nggak nih globalisasi? Proses mendunia, berkembangnya zaman. Oke, benar. Dan semua nih proses mendunia ya. Singkatnya gitu aja lah, globalisasi itu proses mendunia. Jadi itu informasi tuh sangat gampang dari negara lain ke negara kita tuh gampang banget tuh informasinya. Oke, lanjut itu adalah hedonisme. Ada yang tahu nggak hedonisme? Hedon, boros. Oke, hedonisme itu nah tadi ini ada yang bagus nih pertanyaannya. Mengejar mengejar kesenangan sebagai tujuan hidup. Jadi itu hedonisme itu tuh tujuan hidupnya itu senang-senang aja gitu. Jadi itu hedonisme tuh bukan bukan boros doang ya, tapi kalau boros itu namanya konsumtif. Kalau hedonisme itu dia itu menganggap dunia itu tempat kesenangan gitu loh. Lanjut ke modernisasi. Modernisasi itu ada yang tahu nggak modernisasi? Singkat aja deh, modernisasi. Perubahan dari yang tradisional ke yang lebih maju atau modern. Wih, siapa tuh yang jawab tuh? Iya, benar banget nih. Modernisasi itu yang dari tradisional ke modern. Dia itu berkembang, entah ipteknya, entah pengetahuannya. Itulah ya. Habis itu materialisme nih. Materialisme itu apa nih? Materialisme.
Ini biasanya suka dijulukin ke cewek-cewek deh, kalau nggak salah. Matre, wih, benar. Jadi itu materialisme itu tuh berpedoman kepada materi gitu. Kalau lo nggak punya materi, nah materinya itu bisa bersifat uang dan lain-lain gitu. Dia tuh berorientasi kepada materi. Jadi gue bantuin lo asal lo ngasih gue duit misalnya gitu. Atau terus gue pacaran sama lo asal lo ngasih gue duit gitu. Jadi gitu. Materialisme tuh berorientasi kepada materinya. Oke, lanjut ke nomor 2 nih. Aku kasih waktu 30 detik deh, gampang nih. Wih, pada jawab C. Oh ya guys, kalau jawab tuh harus ada alasannya ya, jangan C, C, C gitu. Harus ada alasan yang logis. Coba ada yang bisa nggak ngasih alasannya kenapa C gitu? Kok kayak benar semua ya Kak? Iya emang sosiologi tuh emang kelihatannya benar semua. C, nih aku kutip salah satu dari kalian ya. Karena dengan perubahan, hilang. Karena dengan perubahan penduduk yang tinggi menyebabkan inovasi yang tinggi pula. Wih, udah bener nih Ibnu Dafa. Terus karena dengan jumlah penduduk yang tinggi otomatis akan membuat perubahan baik dari kebijakan dan lain-lain. Oke, langsung aja kita lihat jawabannya. Wis, pada jawab C nih. Pada jago-jago. Nah, aku bacain ya penjelasannya. Dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akan meningkatnya pula penemuan, inovasi, dan budaya-budaya baru dalam masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan perubahan sosial. Intinya gitu, gampang ya. Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi struktur dalam masyarakat. Benar banget nih. Oke, lanjutkan nomor 3. 30 detik cukup gak nih? Cukup lah ya. Perubahan mau dipakai. Wih. Oke nih, aku bacain dari Shell. Karena nggak semua orang mengikuti perubahan mode pakaian terlebih untuk golongan bawah. Nah, ini benar banget nih. Nggak semua orang kan ikutin nih mode pakaian. Karena perubahannya nggak ngaruh banget ke orang-orang, benar. Jadi itu dia nggak besar gitu loh pengaruhnya. Nggak ke orang-orang yang besar, masyarakat besar gitu. Oke, pada jawabnya benar nih. Keren-keren. Nah, ini ya jawabannya. Pada perubahan besar, perubahan akan mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat. Contohnya itu kayak perubahan sistem pemerintahan. Nah, itu kan kalau pemerintahan tuh masyarakat luas gitu yang kena, dan itu juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan gitu. Sedangkan kalau perubahan sosial yang kecil adalah perubahan yang hanya mempengaruhi struktur sosial masyarakat, dan perubahannya dampaknya hanya mempengaruhi kelompok masyarakat tertentu. Jadi itu disebut perubahan sosial yang kecil gitu. Artinya bahwa perubahan tersebut tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatannya. Oke, udah pada bener nih. Oke, lanjut ke nomor 3. 20 detik lah ya ini ya, gampang. PPT-nya dikirim ke Twitter aku ya nanti. Stay tune guys. C. Banyak nih. Ada C, ada E, ada E.
Ada C. Oh iya, sebelumnya yang kasih ini dong, kasih alasannya yang jelas gitu. Evolusi cepat dan banyak merubah cara hidup banyak masyarakat. Nah, tadi ada yang C nih. Coba C kasih alasannya deh. Nggak apa, kita sama-sama belajar aja. Model pakaian, katanya. Yang C nih, kasih alasannya dong. Oke. Astaga. Nah, nih ada yang C nih katanya. Kan perubahan kecil dan tidak mempengaruhi semua kelompok. Mendasar. Pakaian benar-benar cepat dan mendasar perubahannya. Nah, aku mau ngejelasin nih, perubahan yang mendasar itu tuh maksudnya itu perubahannya itu mencangkup seluruh aspek kehidupan, itu artinya mendasar. Sedangkan perubahan yang tidak mendasar itu dia cuma mencangkup aspek-aspek kehidupan yang sebagian doang gitu. Misalnya aspek kehidupan, kesehatan, itu aja gitu. Sedangkan kalau mendasar itu sampai seluruh aspek itu, hampir seluruh aspek. Nah, ini kan revolusi industri kan hampir seluruh aspek, mulai dari sosial, ekonomi, semua tuh ikut berubah gitu. Kesehatan ikut berubah semuanya. Karena revolusi industri ini. Jadi jawabannya yang C ya. Nah ya, perubahannya tuh cepat, tapi nggak mendasar. Karena dia itu cuma ibaratnya tuh cuma kena doang gitulah. Cuma perubahannya tuh cuma nggak mendasar lah intinya gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Nah, aku bacain ya pembahasannya. Revolusi industri adalah perubahan yang cepat karena transisinya berlangsung dalam waktu yang singkat. Ya, benar kan? Revolusi itu singkat banget transisinya. Lalu, revolusi industri juga merupakan perubahan yang mendasar. Karena apa? Karena terjadi perubahan secara besar-besaran. Nah, tadi kan udah aku bilang, besar-besaran dari mulai bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Itu menyebabkan revolusi itu termasuk yang mendasar gitu, perubahan yang mendasar. Oke, lanjut ya ke pertanyaan terakhir. Aku kasih waktu 30 detik nih. Ini kan tadi yang kita ini nih, yang kita bahas nih, ada tadi. Nih aku bacain yang Ratri. Katanya kayak gini, karena masyarakat sudah mulai mempercayai ilmu pengetahuan sebagai sebuah dasar. Keren. Udah logis nih jawabannya. Karena positivisme berarti pengembangan kehidupan berdasarkan hal-hal ilmiah dan dapat dijelaskan dari segi keilmuan. Benar banget nih. Oke, kita balik aja deh biar pada paham juga ya. Kita balik ke yang materi tadi yang... Oh ya, sebelumnya itu ada yang tahu nggak teori 3 tahap itu siapa yang cetusin? Comte. Aku follow up lagi ya. Agus Comte itu apa sih? Di sosiologi itu dia perannya apa sih? Bapak sosiologi. Oke, benar banget nih. Oke, kita balik ke tadi yang teori evolusi 3 tahap. Tadi kan dibilang positivisme nih. Nih, di tahap positivisme. Tahap positivisme mempercayai bahwa semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah. Berarti dia keilmuan gitu loh, berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Nah, maka dari itu, jawaban nomor 5 itu adalah oke, C nih.
Tadi aku lihat sih udah pada jawab benar sih. C. Maksudnya B. Oke, aku bacain kali ya pembahasannya. Tahap positivisme menurut Auguste Comte, ini harusnya M. Comte adalah tahap termaju dari suatu masyarakat yang ditandai dengan masyarakat yang bertumpu ke ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, udah selesai deh nih pembahasan soal kita. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi nih. Kira-kira ada yang mau nanya nggak nih terkait materi atau terserah deh, tanya aja. Ya Allah. Kenapa? Oke, kita pertama dari mungkin pertanyaan Rina nanti yang terakhir aja kali ya. Aku baru mulai belajar UTBK, Kak. Kira-kira telat nggak ya? Nggak ada kata telat nih. Karena kan belajar itu nggak ada telat nih. Soalnya dulu aku itu belajar itu 6 bulan. 6 bulan itu lama ya? Ya pokoknya 6 bulan lah. Nah itu bisa sih. Terus temen aku ada yang belajar cuma 1 bulan masuk-masuk aja gitu. Jadi nggak ada kata terlambat ya. Lalu katanya Jo, kamu mau nanya kalau contoh tahap metafisik apa? Makasih sebelumnya. Itu metafisik itu yang 3 tahap itu ya. Nah kalau metafisik itu kayak misalnya itu tadi udah aku jelasin itu kayak misalnya ada bencana nih. Nah masyarakat tuh pada bilang oh itu takdir atau oh itu hukum alam. Misalnya ada pencuri ketabrak, oh itu hukum alam gitu. Jadi itu dia itu masyarakat itu berpikir suatu gejala itu disebabkan oleh hukum alam gitu, suatu yang abstrak gitu, takdir gitu misalnya gitu. Kayak izin bertanya, untuk materi ini porsinya besar ya di UTBK. Kalau menurut aku sih besar sih, karena aku pernah nemu nggak apa deh satu soal di pas UTBK itu di materi perubahan sosial. Tapi biasanya itu perubahan sosial itu soal-soalnya itu kayak soal cerita gitu loh. Nah nanti di soal cerita itu nanti gejala ini disebut sebagai atau gejala ini disebut sebagai istilah gitu. Nanti gitu kayak gitulah intinya. KPT-nya nanti di-share gak? Di-share kok di Twitter aku, oke? Dalam perubahan sosial, fast interest itu apa ya, Kak? Fast interest. Aku juga baru dengar nih. Ada yang bisa ngasih tahu nggak nih fast interest? Mungkin bisa sama-sama belajar nih. Nah, teori Bourdieu proletar tadi yang golongan atas. Aduh, tunggu. Yang mana? Atas bawah yang mana? Oh, itu di teori konflik kelas. Kepentingan yang tertanam kuat. Boleh kasih contoh nggak vested interest itu apa? Soalnya aku baru dengar banget nih. Aku mau jelasin boleh nggak? Oke, boleh. Kita sama-sama belajar aja ya. Kak, rekodnya tahu di mana? Kalau nama aku Risa, jadi aku mau jelasin vested interest itu salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Contohnya itu kayak penolakan kelompok atau masyarakat petani terhadap berdirinya pabrik di wilayah mereka. Kayak gitu. Oh gitu. Ya, jadi dia kepentingannya tertanam kuat di masyarakat, tapi dia jadi salah satu faktor yang menghambat perubahan sosial. Oke. Nah, itu berarti udah bisa ngejawab ya pertanyaan dari Arzal. Perbedaan kepentingan bukan. Nah, itu ada yang jawab lagi. First interest itu kayak kepentingan yang sudah tertanam kuat. Biasanya kayak penanaman dalam keluarga untuk menjalankan
ada turun-temurun. Berarti itu kayak nilai-nilai yang udah tertanam kuat gitu yang harus dilakuin sama anggota kelompoknya gitu ya. Oke. Selaras dengan teori yang dicetuskan Karl Marx. Ada pertanyaan lain gak nih? Sebelum aku jawab yang tadi pertanyaan dari Rina. Kejuan. Ini apa nih? Kata Jihan, Kejuan aku nggak mau nanya, cuma bilang makasih banyak buat ilmunya, semangat terus Kak. Kayaknya Kakak kurang istirahat tuh, matanya merah. Iya nih, kurang istirahat nih kayaknya. Jul, itu ada yang raise hand, namanya Dewi Nizaro. Oke, kenapa? Izin bertanya perbedaan konsumerisme sama materialisme. Kalau konsumen itu kan dia dia kayak konsumen, dia sebagai pengguna gitu. Sedangkan materialisme tuh berpatokan terhadap materi gitu. Misalnya kayak kalau misalnya lu berteman sama gue, lu harus ada feedbacknya. Feedbacknya itu kayak materi. Nah, materinya itu kayak uang atau mungkin barang-barang mewah gitu biasanya kalau materialisme. Yaitu dia berharap ada feedbacknya gitu. Sedangkan kalau konsumerisme itu yaitu sebagai pemakai doang gitu. Itu ada yang tanya tuh sinkretisme itu gimana? Aku juga nggak tahu sih sinkretisme itu apa. Proses perubahan sosial apa aja? Oke, kayaknya udah cukup ya. Aku mau jawab tadi pertanyaan dari Rina. Tadi apa? Coba boleh di follow up lagi nggak, Rina? Spill skor UTBK-nya nih. Oke. UTBK aku sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget nih. UTBK aku itu kalau secara keseluruhan itu 634 atau 33, nggak tahu, pokoknya 630-an lah ya. Nah, terus yang tertinggi itu ekonomi, dan yang terendah itu jelas pasti PK. PK tuh musuh semua orang nggak sih? Habis itu FH ya Kak, di mana Kak? Oh, aku Fakultas Hukum Universitas Udayana. Oh ya, itu kan ada yang banyak yang bilang tuh kalau FH itu harus sosiologinya gede kan, terus harus PU-nya gede. Tapi nggak juga sih, aku sosiologinya nggak gede-gede banget, terus PU-nya juga nggak gede-gede banget. Oke, see you Harry.